semuanya, selamat datang kembali di channel The Big Nursing, dosen bagi ilmu gratis nursing. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan keluarga dan keperawatan geronting. Di sini perlu kalian ketahui bahwa AIP ini dia menggabungkan kedua bidang ilmu ini ya, antara keperawatan keluarga dan keperawatan geronting menjadi satu kisi-kisi pokok materi ya. Baik, langsung saja pokok-pokok materi yang masuk ke dalam keperawatan keluarga dan geronting. Di sini ada 3 sistem ya pembagian dalam pokok materi ini. Yang pertama, sistem respirasi, di mana kasus yang sering terjadi itu TB paru ya, kasusnya tentang TB paru. Kemudian sistem kardiovaskular adalah hipertensi ya, kasus hipertensi. Kemudian yang terakhir untuk sistem pencernaan yaitu kasus diare. Nah, kita lihat satu persatu ya. Untuk sistem pernafasan ya, terkhusus untuk kasus TB paru, di sini ada fokus pengkajian yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama tentang suara nafas. Bagaimana suara nafas tambahan saat diauskultasi, bagaimana yang suara ronci itu, kemudian rels, dan bagaimana yang wheezing itu. Jadi rasanya ini di keperawatan gawat darurat dan keperawatan medikal bedah juga dibahas tentang suara nafas tambahan ini pada sistem respirasi. Kemudian fokus pengkajian selanjutnya yaitu status nutrisi. Untuk status nutrisi, kalian harus bisa melakukan atau mengetahui bagaimana pemeriksaan status gizi, bagaimana perhitungan untuk indeks massa tubuh. Semua harus hafal rumus untuk mencari indeks massa tubuh atau yang kita kenal dengan body mass index, yaitu berat badan dalam kilogram itu dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Ada 4 indikator untuk indeks massa tubuh ini. Berat badan kurang, dikatakan berat badan kurang jika hasil perhitungan di bawah 18,5. Kemudian berat badan normal jika hasil perhitungannya adalah 18,5 sampai 22,9. Kemudian untuk berat badan berlebih atau cenderung ke arah obesitas itu didapatkan hasil 23 sampai 29,9. Nah, kalau yang dikatakan obesitas di atas 30. Selanjutnya yang harus kalian pelajari juga tentang antropometri ya, baik itu terkait berat badan, tinggi badannya, lingkar kepala, kemudian lingkar lengan atasnya ya, dan ketebalan lemak kulit. Nah, itu harus kalian ketahui juga. Selain itu, untuk pemeriksaan penunjang BTA pasien TB paru dilakukan 3 kali pemeriksaan spesimen dahak yang dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Kapan saja itu harus ketahui ya. Kemudian untuk fungsi keluarga, itu ada 2 aspek yang terkait di sini. Baik itu aspek instrumentalnya, aspek ekspresifnya. Untuk aspek instrumentalnya terkait ke dalam permasalahan activity daily living. Kemudian bagaimana pemeliharaan kesehatan pada anggota keluarga yang mengalami masalah TB paru. Kemudian untuk aspek ekspresif, permasalahan yang terkait di sini yaitu tentang fungsi emosinya, fungsi komunikasinya, bagaimana pemecahan masalah, kemudian keyakinan terkait masalah TB parunya yang dialami oleh anggota keluarga. Fokus diagnosis untuk kasus TB paru yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, defisit nutrisi, ketidakmampuan coping keluarga, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, dan manajemen kesehatan yang tidak efektif. Nah, masing-masing diagnosis ini kalian harus bisa membedakan tanda dan gejalanya. Sedangkan untuk prioritas masalahnya di perencanaan dia dibagi menjadi 4 skala prioritas.
bagaimana sifat masalahnya, apakah dia masuk ke dalam aktual, resiko, ataupun potensial, itu kalian harus bisa membedakannya ya. Kemudian bagaimana kemungkinan masalah dapat dirubah ya, apakah kemungkinan masalah ini dapat dirubah, kemudian potensi masalah untuk dicegah itu bagaimana. Selanjutnya, fokus intervensi atau implementasi pada pasien TB paru ini di dalam keluarga dan gerontiknya yaitu manajemen nutrisi ya. Manajemen nutrisi ini kalian harus bisa menghitung kebutuhan energi total orang dewasa ya. Selanjutnya, untuk terapi diet untuk penderita kasus tuberkulosis ini dia ada energi, ada protein tinggi ya sekitar 75 sampai 100 gram. Kemudian lemaknya 15 sampai 25% dari kebutuhan energi total. Kemudian karbohidratnya harus cukup ya, sisa dari kebutuhan energi total, dan vitamin mineralnya juga harus cukup sesuai kebutuhan total. Untuk macam diet penyakit TB ini dia ada diet tinggi energi, tinggi protein 1 atau yang disingkat dengan TETP1. Kemudian ada diet tinggi energi, tinggi protein 2 atau TETP2. Diet TETP1 diberikan energi sebanyak 2600 kilokalori dan protein sebanyak 100 gram atau 2 gram per kilogram berat badan. Nah, kalau diet TETP2, energi yang dibutuhkan sebesar 3000 kilokalori dan protein yang dibutuhkan 125 gram atau 2,5 gram per kilogram berat badan. Selanjutnya, manajemen stres. Di sini untuk manajemen stres metode yang digunakan yaitu metode freeze frame ya, freeze frame, di mana ada 5 langkah dalam metode ini. Yang pertama, kenali perasaan penuh tekanan. Kemudian yang kedua, buatlah usaha nyata untuk mengalihkan fokus dari pikiran-pikiran yang berpacu atau emosi yang terganggu ke daerah-daerah di sekitar jantung. Kemudian ingatlah selalu suatu persoalan yang positif dan menyenangkan atau saat-saat dalam hidup yang membangkitkan perasaan positif, serta berusahalah untuk mengulanginya lagi. Yang keempat yaitu menggunakan intuisi, pikiran yang sehat, dan kesungguhan. Kemudian tanyakan pada diri sendiri respon apa yang lebih efisien terhadap situasi yang dapat meminimalkan ketegangan yang timbul. Yang kelima, yang terakhir yaitu dengarkan apa yang dikatakan hati sebagai jawaban. Nah, itu manajemen stres berdasarkan metode freeze frame. Selanjutnya, manajemen pengobatan. Nah, untuk manajemen pengobatan kalian juga harus tahu bagaimana manajemen pengobatan pada TB paru ini. Dia dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase intensif yang dilakukan selama 2-3 bulan. Setelah itu masuk ke fase lanjutan ya, dengan jangka waktu 4 atau 7 bulan ya. Selain itu kalian juga harus tahu ya obat-obatan apa yang digunakan pada pasien TB ini ya. Jadi paduan obat yang digunakan adalah obat utama dan obat tambahan. Jenis obat utama ini atau yang dikenal dengan lini 1 yaitu INH, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin ya, ethambutol, dan untuk obat-obatan tambahan itu ada kanamycin, amikacin, dan quinolone ya, dan quinolone. Untuk manajemen penularan pada pasien TB ini, sumber penularannya yaitu penderita TB dengan BTA yang positif yang ditularkan dari orang ke orang oleh transmisi melalui udara. Pada waktu berbicara, batuk, bersin, tertawa, atau bernyanyi, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet. Atau droplet ini disebut juga dengan percikan dahak. Untuk droplet yang besar, dia sifatnya menetap, sementara
droplet yang kecil dia tertahan di udara dan terhirup oleh individu yang rentan, ya. Droplet ini dia mengandung kuman yang dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam, dan orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan. Nah, itu manajemen penularan untuk kasus TB paru. Selanjutnya, procedural knowledge. Di sini ada fisioterapi dada, ya, yang harus dilakukan untuk pasien TB paru ini, ya. Apa saja itu? Postural drainase, kemudian vibrasi, perkusi, clapping, batuk efektif, kemudian half cogging atau teknik mengontrol batuk, post surgical deep cogging, terapi relaksasi napas dalam, dan rehabilitasi. Terakhir, terapi perilaku dan psikososial. Nah, masing-masing fisioterapi dada ini dan terapinya harus kalian bisa membedakan bagaimana cara memberikan batuk efektif, perkusi, clapping, vibrasi, dan sebagainya. Selanjutnya, etik. Asas etik dalam keperawatan keluarga sama dengan etik yang ada di manajemen keperawatan, yaitu ada autonomi, benefisensi, non-malefisiensi, veracity, confidentiality, dan justice. Kita masuk ke pokok materi kedua, yaitu sistem kardiovaskular, ya. Kasus yang dilihat di sini adalah kasus hipertensi. Nah, apa yang menjadi fokus pengkajian di sistem kardiovaskular ini untuk pasien hipertensi, ya, yaitu bagaimana gejala yang sering muncul, ya. Jadi kalian harus tahu, ya, apa tanda dan gejala untuk kasus hipertensi ini, seperti sakit kepala, pusing, lemas, sesak napas, kelelahan, kesadaran menurun, gelisah, muntah, kelemahan otot, adanya nyeri dada atau angina, ya, kemudian nyeri tengkuk dan sulit tidur. Kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan fisik untuk bunyi jantungnya, kemudian tekanan darah biasanya berapa yang dikatakan dengan hipertensi, yaitu lebih dari 140/90 mm/Hz. Untuk fokus diagnosis keperawatannya, ya, yaitu tentang nyeri akut, penurunan curah jantung, perilaku kesehatan cenderung berisiko, ketidakmampuan coping keluarga, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, dan manajemen kesehatan yang tidak efektif. Masing-masingnya itu silakan dilihat tanda dan gejalanya. Untuk fokus perencanaan dalam memprioritaskan masalah sama dengan yang di sistem respirasi, ya, bagaimana sifat masalahnya dan kemungkinan masalah hipertensi dapat dirubah, kemudian kemungkinan masalah hipertensi dapat diubah, ya, dan kriteria potensial masalah yang dapat dicegah. Intervensi maupun implementasinya kembali lagi manajemen nutrisi, diet apa, ya, yaitu diet rendah garam, di mana diet rendah garam ini dia dibagi menjadi 3, ya, diet rendah garam 1, kemudian diet rendah garam 2, kemudian diet rendah garam 3, ya. Yang dikatakan diet rendah garam 1 itu natriumnya sebesar 200 sampai 400 mg natrium. Kalau diet rendah garam 2, dia natrium yang diberikan sebesar 600 sampai 800 mg natrium. Kalau diet rendah 3 sebesar 1000 sampai 1200 mg natrium. Nah, pada pasien yang bagaimana diberikan diet rendah 1, rendah 2, dan rendah 3. Kalau diet rendah 1 diberikan pada pasien dengan hipertensi yang berat, ya. Kemudian diet rendah garam 2 diberikan pada pasien dengan hipertensi yang tidak terlalu berat, ya. Kemudian diet rendah 3 pada pasien yang diberikan dengan hipertensi ringan.
Bagaimana cara memberikan diet rendah garam ini, menakar diet rendah garam ini, baik itu 1, 2, dan 3, itu juga harus kalian ketahui ya. Misalkan kalau diet rendah 1 itu dia pengolahan makanannya tidak ditambahkan garam dapur ya. Dihindari bahan makanan yang tinggi kadar natriumnya. Untuk diet rendah garam 2, pemberian makanan sehari sama dengan diet garam rendah 1. Nah, pada pengolahannya makanannya boleh menggunakan 1 sampai 2 sendok teh garam dapur atau 2 gram. Kalau diet rendah garam 3, pemberian makanan sehari sama dengan diet rendah garam rendah 1. Pada pengolahan makanannya boleh menggunakan 1 sendok teh atau 4 gram garam dapur. Manajemen nyeri yang dapat dilakukan pada pasien nyeri ini yaitu secara non-farmakologi dengan menstimulasi perkutan, yaitu menstimulasi kulit pada daerah nyeri ya. Contohnya dengan memberikan vibrasi, rangsangan dingin atau panas, dan masas. Kemudian ada teknik distraksi, mengalihkan perhatian ke objek lain dengan cara mendengarkan musik dan mengajak mengobrol. Kemudian ada teknik imagery ya, dengan cara mengalihkan pikiran pasien ke hal-hal yang menyenangkan, misalnya menceritakan sesuatu keadaan yang indah. Kemudian relaksasi dengan cara menarik nafas dalam lewat hidung dan mengeluarkan secara perlahan melalui mulut, dan diulang secara terus-menerus. Selanjutnya, pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada pasien hipertensi di sini yaitu tentang aktivitas fisik atau olahraga yang harus rutin dilakukan minimal 5 kali seminggu selama 30 menit. Kemudian Pencast tentang mengadopsi pola makan DASH ya, Dietary Approach to Stop Hypertension. Kemudian Pencast terkait konsumsi obat penurun tekanan darah tinggi secara teratur. Untuk manajemen stres, kalau menurut Taylor dia ada 3 tahap di sini ya. Tahap pertama yaitu partisipan mempelajari apakah stres itu dan bagaimana mengidentifikasi stresor dalam kehidupan mereka sendiri. Kemudian tahap kedua, mereka memperoleh dan mempraktikkan keterampilan untuk mengatasi stres ya. Tahap ketiga yaitu tahap terakhir, partisipan mempraktikkan teknik manajemen stres mereka yang ditargetkan dan memonitor efektivitas teknik itu ya. Nah, ada cara untuk mengelola stres. Yang pertama dengan strategi fisik ya. Strategi fisik di sini menenangkan diri dan mengurangi rangsangan fisik tubuh melalui meditasi atau relaksasi. Kemudian bisa dengan strategi emosional atau emotion focus coping, yaitu sebuah strategi coping stres yang lebih menekankan pada usaha untuk menurunkan emosi negatif yang dirasakan ketika menghadapi masalah atau tekanan, serta mengalihkan perhatian dari masalah. Kemudian yang ketiga ada mengelola stres dengan strategi kognitif. Nah, untuk strategi kognitif dapat dilakukan dengan menilai kembali suatu masalah dengan positif atau yang disebut dengan positive reappraisal problem ya. Yang terakhir, pengelolaan stres itu bisa dengan strategi sosial ya, menggunakan kelompok dukungan atau yang disebut dengan support group. Untuk etik yang masuk di sini sama dengan yang sebelumnya ya. Ada autonomi, beneficiency, normal efficiency, veracity, confidentiality, justice. Untuk procedural knowledge ada 2 di sini yang bisa digunakan untuk pasien hipertensi. Yang pertama itu relaksasi distraksi, kemudian yang kedua imajinasi terbimbing atau guide imaginary ya. Nah, masing-masingnya silakan dikuasai bagaimana itu relaksasi distraksi dan prosedurnya bagaimana melakukan relaksasi distraksi, begitu juga dengan imajinasi terbimbing ya.
Untuk fokus evaluasinya, di sini mengkaji kemampuan status kesehatan individu dalam konteks keluarga. Kemudian membandingkan respon individu dan keluarga dengan kriteria hasil dan menyimpulkan hasil kemajuannya. Yang terakhir yaitu pada sistem pencernaan, kasusnya diare ya, yaitu peningkatan pengeluaran tinja dengan konsistensi lebih lunak atau lebih cair dari biasanya dan terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Sementara kalau untuk bayi dan anak-anak, diare didefinisikan sebagai pengeluaran tinja yang lebih dari 10 gram per kilogram per 24 jam ya. Nah, untuk rata-rata pengeluaran tinja normal bayi itu hanya sebesar 5 sampai 10 gram per kilogram per 24 jam. Jadi kalau lebih dari normalnya, itulah yang dikatakan dengan diare pada anak. Untuk fokus pengkajiannya, diare ini dia dibagi menjadi 3 kategori. Diare karena penyakit usus halus, kemudian yang kedua diare karena kelainan kolon, kemudian yang ketiga diare akut karena infeksi. Nah, apa yang membedakan di pengkajiannya ini dari masing-masing kategori ini? Kalau diare karena penyakit usus halus, yaitu diare ini terjadi dalam jumlah banyak, cair, dan sering terjadi malabsorpsi bahkan dehidrasi. Kalau diare karena kelainan kolon, tinjanya berjumlah kecil tetapi sering dan bercampur darah dan ada esensi ingin BAB terus. Kalau diare akut karena infeksi, si pasien akan mual, muntah, nyeri abdomen, kemudian demam, tinjanya sering keluar, malabsorpsi, serta berdarah, tergantung dari bakteri patogen yang spesifik. Untuk pemeriksaan fisiknya harus bisa kalian bedakan ya, apa hasil pemeriksaan fisik untuk kasus diare ini ya, di mana berat badan, suhu tubuh, frekuensi denyut jantung dan pernapasan tekanan darahnya itu bagaimana. Kemudian tanda utama dari dehidrasi itu apa saja ya? Bagaimana kesadarannya? Apakah ada rasa haus, turgor kulit abdomen, penurunan berat badannya berapa ya? Kemudian apakah ada tanda tambahan seperti ubun-ubun besar cekung, kemudian turgor kulit abdomennya bagaimana ya, kemudian penurunan berat badannya apakah ada ya. Untuk pernafasannya bagaimana ya, apakah cepat dan dalam ya, nanti ini akan mengarah ke asidosis metabolik atau tidak. Untuk bising usus ya, apakah dia lemah atau tidak ya. Nah, ini bisa nanti mengarah ke hipokalemia. Kalau untuk pemeriksaan ekstremitas, bagaimana perfusi dan kapilari refillnya. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang, yaitu terkait pemeriksaan feses atau tinja, baik itu secara makroskopik maupun mikroskopik. Nah, apa yang menjadi fokus diagnosis untuk kasus diare ini? Fokus diagnosisnya yaitu tanda dan gejala seperti nyeri atau kram abdomen, defekasi lebih dari 3 kali per 24 jam, fesesnya lembek atau cair, kemudian frekuensi peristaltiknya meningkat, bising ususnya juga hiperaktif. Diagnosa kedua hipovolemik dengan tanda gejalanya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darahnya menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulitnya menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, kemudian hematokritnya meningkat, pengisian vena menurun, suhu tubuhnya meningkat, kemudian berat badannya menurun secara tiba-tiba dan merasa lemas serta mengeluh haus. Diagnosa ketiganya yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, di sini tanda dan gejala untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko menunjukkan penolakan terhadap perubahan status kesehatan, gagal melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan,
kemudian menunjukkan upaya peningkatan status kesehatan yang minimal. Selanjutnya, diagnosa keempat, ketidakmampuan coping keluarga, di mana tanda dan gejalanya yaitu merasa diabaikan, tidak memenuhi kebutuhan anggota keluarga, tidak toleran, dan mengabaikan anggota keluarga. Diagnosa kelima, pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif dengan tanda dan gejala kurang menunjukkan perilaku adaptif ya, baik itu terhadap lingkungannya, dan kurang menunjukkan pemahaman tentang perilaku sehat, tidak mampu menjalankan perilaku sehat ya. Kemudian diagnosa keenam, manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif dengan tanda dan gejalanya mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita dan adanya ungkapan kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan, gejala penyakit diare yang semakin memberat, serta aktivitas keluarga untuk mengatasi masalah yang tidak tepat. Yang terakhir diagnosanya yaitu manajemen kesehatan yang tidak efektif dengan tanda dan gejalanya mengungkapkan kesulitan dalam menjalani program perawatan atau pengobatan diare, kemudian gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, selanjutnya gagal menerapkan program perawatan atau pengobatan diare dalam kehidupan sehari-hari, serta aktivitas hidup sehari-hari tidak efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan. Prioritas masalahnya ya juga dibagi menjadi 4 kriteria berdasarkan sifat masalahnya, kemungkinan masalah dapat dirubah, kemudian potensi masalah untuk dicegah, dan masalah yang menonjol. Intervensi dan implementasi yang harus dilakukan yaitu manajemen rehidrasi ya. Manajemen rehidrasi ini ditujukan untuk mencegah terjadinya dehidrasi sehingga keluarga dapat memberikan oralit dengan osmolaritas rendah yang tujuannya untuk mengurangi mual dan muntah ya. Dan bila tidak tersedia, berikan cairan rumah tangga seperti air tajin, kuah sayur, dan air matang. Jadi oralit di sini bisa digantikan dengan air tajin ya, kemudian kuah sayur dan ataupun dengan air matang. Untuk diare tanpa dehidrasi, jika terjadi pada usia kurang dari 1 tahun, dapat memberikan 1/4 sampai setengah gelas setiap kali anak mencret ya. Kemudian untuk umur 1 sampai 4 tahun dapat diberikan oralit sebanyak setengah sampai 1 gelas setiap kali anak mencret. Kemudian kalau dia usianya di atas 5 tahun, oralit dapat diberikan 1 sampai 1,5 gelas setiap kali anak mencret. Diare dengan dehidrasi ringan ataupun sedang, dosis oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama yaitu 75 ml per kilogram berat badan, dan selanjutnya diteruskan dengan pemberian oralit seperti diare tanpa dehidrasi. Kalau diare dengan dehidrasi berat, nah penderita diare yang tidak dapat minum harus segera dirujuk ke puskesmas untuk diberikan cairan melalui infus. Selanjutnya intervensi yang kedua dengan pemberian ASI dan makanan. Nah ini ditujukan untuk bayi yang dapat diberikan melalui ASI maupun dengan makanan ya. Beri makanan sesuai umur anak dengan menu yang sama waktu anak sehat. Setelah diare berhenti, pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu untuk membantu pemulihan berat badan. Tambahkan 1-2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan. Kemudian berikan makanan kaya kalsium seperti buah segar, pisang, dan air kelapa muda. Untuk anak yang masih minum ASI harus lebih sering diberi ASI, dan anak yang minum susu formula juga diberikan lebih sering dari biasanya. Untuk kolaboratif yang terkait di sini dalam pemberian kolaboratif yaitu terkait pemberian zinc, berapa dosis zinc yang diberikan pada balita ya. Kalau umur kurang dari 6 bulan dia diberikan sebanyak setengah tablet atau 10 mg per harinya selama 10 hari.
Sedangkan untuk balita yang umurnya lebih dari 6 bulan diberikan zinc sebanyak 1 tablet atau 20 mg per harinya selama 10 hari. Cara pemberian tablet zinc ini yaitu dengan melarutkan tablet dalam 1 sendok makan air matang atau ASI dan setelah larut diberikan pada anak yang mengalami diare. Selanjutnya, kolaborasi dalam pemberian antibiotik, di mana antibiotik ini tidak boleh digunakan secara rutin karena kejadian diare pada balita yang disebabkan oleh bakteri itu sangat jarang terjadi ya. Nah, pendidikan kesehatan yang bisa diberikan di sini yaitu cara memberikan cairan dan obat di rumah ya, kapan harus membawa kembali balita ke petugas kesehatan. Upaya pencegahannya apa yang dilakukan di sini ya? Bisa diberikan Penkes berupa penggunaan air bersih, cuci tangan, kemudian penggunaan jamban, imunisasi campak, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk fokus evaluasinya, tercapainya keseimbangan cairan, perubahan perilaku yang mengarah ke PHBS ya. Dengan prosedur knowledge yang bisa dilakukan di sini yaitu pembuatan larutan gula garam atau LGG ya. Dengan protapnya bagaimana ya. Kemudian cara membuat oralit ya, membuat larutan oralit dan cara memberikan oralit atau larutan gula garam. Untuk etik ya sama dengan sebelumnya, harus tahu etik autonominya, benefisiensinya, dan malefisiensinya, kemudian veracity, confidentiality, dan justice. Itu saja pokok materi yang ada di dalam keperawatan keluarga dan gerontik. Kalian sudah mengetahui ya apa saja yang harus menjadi fokus pembelajaran kalian di sini ya. Selanjutnya kalau ada saran ataupun permintaan terkait materi apa yang ingin dibahas, boleh dicatat di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan materi yang diminta ya. Oke, jangan lupa di-share video ini ke teman-temannya ya, dan di-like serta di-subscribe ya, agar kalian nanti tidak ketinggalan video yang baru. Silakan dinyalakan tanda loncengnya. Jangan lupa berdoa, perbanyak belajar supaya nanti kalian lolos uji kompetensi dengan hasil yang kompeten. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam bersama The Big Nursing. Bye bye.